Nah, jadi hari ini kita bakal live bareng dengan Bana Inspirasi Muda. Jadi kita di sini akan mengajak perawat Indonesia untuk berkarir ke Jepang. Nah, jadi kita sekarang mau invite dulu tim dari Bana Inspirasi Mudanya. Kita bakal sharing bareng dengan teman-teman juga. Oke. Kita mau invite dulu. Oke. Selamat Halo. sore, Kak. Selamat sore. Sore. Kedengaran suaranya? Dengaran, Kak, jelas. Suara Raisa Oke. jelas ya? Jelas juga ya? Jelas ya. Ya. Nah, jadi sebelum kita mau sharing-sharing, kita mau perkenalan dulu nih kan. Kalau nggak kenal maka sayang. Jadi kita mau kenalan dulu sama tim dari Bana Inspirasi Mudanya. Oke, Kak, silakan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Teman-teman semuanya yang puasa ataupun yang tidak, semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafisa atau biasa dipanggil Afi aja ya, biar gampang. Saya marketing dari LPK Bana Inspirasi Muda Bandung. Jadi hari ini kita makasih banyak nih, terutama buat Kak Raisa udah meluangkan waktunya mau ngobrol-ngobrol nih ya. Kita santai aja ya Kak ya. Iya. Cerita-cerita tentang kerja ke Jepang sebagai investasi di masa depan buat teman-teman gitu. Nah, jadi nih kalau dari Raisa sendiri pasti teman-teman udah tahu ya, ini adminnya Perawat Indonesia. Jadi ini kita sharing-sharing, ngobrol santai aja ya, Kak ya. Jadi sebelumnya admin kasih tahu dulu nih ke teman-teman mengenai LPK Bana Inspirasi Muda. Nah, jadi LPK Bana Inspirasi Muda ini adalah lembaga pelatihan dan pemberangkatan tenaga kesehatan Indonesia yang ingin bekerja sebagai care worker ke Jepang. Nah, Bana Inspirasi Muda ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2014. Jadi udah berjalan 7 tahun ya, Kak ya? 7 tahun. Betul Kak. Dan kini sudah memberangkatkan lebih dari 500 alumni ke Jepang. Nah, jadi selain bekerja ke Jepang, juga ada yang sekolah di Jepang ya, Kak ya? Dari Ya betul. Bahana. Iya, Ya. tuh. Nah, jadi kantor dari Bahana Inspirasi Muda dan juga asramanya ini letaknya di Kota Bandung. Mana nih teman-teman dari Kota Betul. Bandung? Halo semuanya di Bandung. Nah, Kak, jadi berarti Bahana Inspirasi Muda sendiri bisa melatih dan memberangkatkan peserta program ke Jepang secara mandiri ya, Kak? Betul, iya. Jadi Ya, kita memang bisa ngelatih dan berangkatin, betul. betul. Nah, jadi kalau Bahana Inspirasi Muda sendiri sudah bekerja sama dengan lembaga apa aja nih, Kak? Kalau boleh tahu. Oke, jadi sebetulnya dari 2014 itu kan kita baru buat program untuk persiapan teman-teman yang mau ikutan seleksi G2G ya, untuk teman-teman perawat terutama karena hanya bisa perawat aja waktu itu. Jadi kita hanya kerjasama tentu dengan sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah yang melahirkan lulusan perawat gitu, terutama teman-teman kesehatan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semakin banyak berkembang dan kita sekarang alhamdulillah sudah kerjasama dengan salah satu lembaga negara itu yang menyelenggarakan G2G adalah BP2MI ya. Mungkin dulu tahunya BNP2TKI ya, sekarang ganti nama jadi BP2MI. Kemudian kita juga kerjasama dengan BLKPMI di Snaker Transjabar. Jadi kita selalu bersinergi agar kita bisa tahu teman-teman yang pengen kerja ke Jepang itu siapa aja, dan kita juga selalu kasih tahu teman-teman yang di Jawa Barat khususnya siapa aja nih yang kerja ke Jepang gitu ya. Dan selain itu kita juga kerjasama dengan kampus di Jepang, perusahaan-perusahaan seperti rumah sakit dan perawat panti lansia di Jepang gitu ya. Kemudian tentunya dengan kampus-kampus seluruh Indonesia yang rata-rata sekolah dan kampus kesehatan Kak. Jadi Stikes, Poltekkes,
universitas, SMK keperawatan, farmasi, semua rata-rata yang memang sudah pernah alumninya berangkat lewat kita itu kerja sama-sama kita gitu. Mungkin teman-teman yang kampusnya pernah didatengin sama saya atau tim Bahana pasti tahu gitu. Ada kenal pasti ya Kak ya. Betul. Berarti samanya udah lumayan banyak banget ya Kak ya. Udah Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, jadi ini kita langsung aja ya Kak sharing-sharing. Ini kita langsung Boleh? share teman-teman atau kita sharing sama pertanyaan yang udah masuk dulu nih Kak? Boleh, Atau mungkin dari kakak dulu aja deh, kakak pengen tahu tentang apa nih. dulu ya, oke. Mm-mm. Admin penasaran banget ya. Kenapa sih Mm-mm. Kak harus kenapa ini mana nih Kak Afinya? Aduh, sorry. Barusan ini ada yang copot, sorry. Oke. Ya, Oke, bentar. sip. Oke. Oke, Gimana? Kak ya. Nih, kenapa sih perawat Indonesia harus bekerja sebagai perawat lansia di Jepang nih Kak? Oke, jadi sebenarnya mau nggak mau itu sebetulnya gimana teman-teman ya, karena kan masing-masing punya motivasi. Tapi yang jelas sekarang zaman udah beda banget Kak. Kalau dulu mungkin tahu informasi kerja di luar negeri itu susah ya, harus ke pemerintah, harus ke dinas tenaga kerja, kementerian luar negeri gitu ya. Nah sekarang tinggal buka Instagram kita udah tahu lowongan di Jepang di mana aja, di negara manapun gitu ya. Nah jadi mumpung nih teman-teman sekarang berlimpah sekali lowongan kerja ke Jepang, kemudian benefitnya nanti kita bisa sampaikan lah ya kayak ya baik dari segi keuangan ya gaji yang tinggi memang kemudian karir di sana, kemudian yang pasti kalau kita kerja ke luar negeri itu wawasan kita bertambah gitu ya, kita ketemu sama gak cuma sama orang Jepang dan Indonesia aja Kak, kita juga bisa ketemu sama teman-teman dari negara lain gitu, dan yang pasti itu akan sangat merubah pandangan hidup kita, dan sepulangnya dari Jepang pun pasti nanti kita akan bisa punya banyak banget pengalaman, kenal sama orang banyak, dan nanti pas pulang gak cuma jadi perawat aja ya, tapi mungkin bisa jadi guru bahasa Jepang, bisa jadi translator atau bikin usaha gitu ya, Ya. atau mungkin misalnya tetap berumah tangga tapi kan kita sudah punya bekal-bekal tuh untuk masa depan. Nah, Ya. jadi seperti itu. Berarti manfaatnya banyak banget ya Kak ya Banyak kalau banget pastinya kan. banget. Ini lanjut ke pertanyaan kedua nih, ya. Bagaimana sih Kak peluang karir perawat lansia di Jepang? Peluang karir Oke, kalau peluang karir di Jepang pun kan nanti memang kita itu ada dua ini ya Kak ya, ada dua bidang yang bisa diikuti sama teman-teman perawat. Jadi nanti bisa jadi perawat lansia atau jadi perawat medis. Untuk jadi perawat medis memang hanya melalui satu jalur yaitu program J2J Kak. Jadi yang diadakan oleh BP2MI dan JQuels di Jepang itu harus punya pengalaman kerja 2 tahun minimal sejak STR terbit gitu. Kalau teman-teman mau jadi perawat medis. Nah, bedanya kalau di Jepang itu yang namanya perawat lansia itu merupakan profesi yang profesional, Kak. Gitu. Jadi mungkin kalau di kita di sini home care dan lainnya masih belum ada standarisasi nasional atau belum ada kayak UKOM-nya gitu ya kayak. Nah, kalau misalnya di Jepang itu ada, bahkan di sana ada fakultasnya juga gitu ya. Dan di sana juga ada ujian nasionalnya. Jadi memang betul-betul diperhatikan karena yang namanya perawat lansia di Jepang itu kesempatannya banyak sekali. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya sudah lulus kampus ya, baik dari SMK, D3 ataupun S1 atau nurse ya silakan. Itu bisa kalau fresh graduate meskipun belum punya pengalaman kerja langsung daftar belajar bahasa Jepang, kita bareng-bareng penuhin syaratnya ya. Kemudian berangkat ke Jepang itu jadi perawat lansia gitu. Nah, kalau perawat lansia sendiri itu job desk-nya sebetulnya mungkin teman-teman pasti kan belajar keperawatan gerontik ya kayak kebutuhan dasar manusia. Nah, sebetulnya job desk-nya adalah itu Kak yang tadi. Jadi lebih ke kebutuhan dasar manusia, kita merawat lansia di sana gitu ya. Kemudian tempat kerjanya sendiri nanti ada di panti lansia atau di rumah sakit yang menyediakan fasilitas lansia gitu. Jadi agak beda ya kayak kalau misalnya kita bandingkan dengan panti lansia yang ada di Indonesia. Di sana itu betul-betul dikelola secara profesional, bahkan banyak yang bilang di sini kayak hotel bintang 5 sensei, kayak betul-betul fasilitasnya itu semuanya mumpuni dan memang sudah dilengkapi dengan teknologi gitu.
Kemudian kalau karir, jadi teman-teman kalau misalnya pengen kerja lama sampai pensiun, atau misalnya mau nikah di sana misalnya Kak, antara sama orang Jepang atau bawa pasangannya ke Jepang gitu ya, berkeluarga di sana, itu bisa. Jadi kalau teman-teman nanti sudah kerja sekitar 3 sampai 5 tahun, itu biasanya ada kesempatan untuk ikutan ujian lisensi keperawatan lansia. Atau mungkin nama bahasa Jepangnya itu kokashikeng untuk kaigo shi ya. Jadi kalau teman-teman lulus ujian tersebut, teman-teman sudah dianggap menjadi care worker profesional yang mana nanti teman-teman bisa naik tuh jabatan-jabatannya. Kayak kalau yang biasanya jadi perawat lansia pelaksana, nanti teman-teman bisa naik jadi kepala ruangan, jadi manajer atau bahkan bisa terus ikut ke manajemen perusahaan gitu. Jadi balik lagi teman-teman kira-kira nanti rencananya pengen berapa lama di Jepang? Nah, nanti konsultasi aja dulu sama kita. Gitu. Berarti walaupun care workers tapi ada jenjang karirnya gitu ya Kak, bukan Betul. di situ. Betul, Nanti betul kirain banget. itu kan nggak naik-naik gitu karirnya. Kak, kita lanjut ya Kak nih. Ini yang paling yang paling sering teman-teman pasti paling penasaran nih. Pasti pada nanya ini, bagaimana sih Kak biaya hidup di sana? Apa aja yang harus keluar fasilitas gitu? Worth it nggak sih gitu di Jepang? Oke, sebetulnya kalau misalnya mau kerja di Jepang itu kan kita pasti wilayahnya beda-beda ya, karena ada banyak banget prefektur di sana, sama kayak kita juga provinsinya banyak, nah di sana juga prefekturnya banyak, dan yang namanya gaji atau pendapatan itu tentu berdasarkan banyak banget faktornya ya, mulai dari beda wilayah, kayak di kita mungkin ada UMR ya Kak ya, di setiap kota, nah di sana pun sama. Jadi beda kota tentu beda juga penghasilannya gitu. Tapi balik lagi, biasanya kalau kita bilang mengenai biaya hidup itu kalau kita rupiahkan ya, mungkin biar teman-teman biar lebih paham, sekitar 3 sampai 5 juta per bulan. Wih, gede banget. Pasti kaget. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan pendapatan ya kayak misalnya kita pendapatan bersih misalnya sekitar 15 juta gitu ya. Tentu dikurangin katakanlah maksimal budget dia hidup itu 5 juta gitu ya. Itu tuh biasanya tempat tinggal, pajak, asuransi, kemudian listrik, wifi dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti kan teman-teman juga mungkin ada keperluan lain, misalnya mau beli apa, kemudian nabung. Nah biasanya pasti nanya, emang nggak ke Jepang nabung bisa berapa? Nah biasanya itu kalau kita tanya ke alumni itu sekitar 5 man atau 50.000 yen itu sekitar 6.700.000 itu tuh kayak wajib banget harus ditabung per bulan gitu ya. Jadi teman-teman juga di sini sebelum berangkat ke Jepang di sana juga kita pasti kasih tahu dulu nih Kak manajemen finansial biar apa nanti teman-teman bisa punya strategi sebelum berangkat apa aja yang harus disiapin gitu ya, karena kan takutnya nanti kaget pegang uang banyak tiba-tiba dihabisin beli ini itu segala macam, pas mau pulang udah nggak banyak tabungan. Nah jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jadi mau sebesar apapun gaji teman-teman kalau nggak pandai ngelolanya pasti nggak akan jadi apa-apa gitu. Sama aja gitu Kak ya, sia-sia juga misalnya tabung. Nah terus lanjut nih Kak ya. Iya. Gimana nih Kak caranya mendesain agar kerja di Jepang ini jadi investasi kita di masa depan? Tapi tadi udah Kakak jawab ya, nabung. Iya, berarti harus bisa memanage keuangan kita sendiri gitu. Oke. Jadi aku ada tips sih, ada 3 tips. Itu kemarin kebetulan kita ngobrol gitu sama sensei-sensei yang sudah pernah ke Jepang. Jadi ada 3 tips nih teman-teman, mungkin boleh dicatat ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah tentu kita harus sebelum berangkat tuh ya, bahkan sebelum berangkat nih berandai-andai aja misalnya kayak, wah saya kalau misalnya punya gaji 15 juta saya mau ngapain ya. Yang pertama tentu kita harus targetin dulu mau nabung berapa gitu ya, kira-kira kita punya pos untuk main nih berapa, untuk beli barang berapa, untuk kirim uang ke rumah berapa misalnya, untuk ditabung berapa gitu ya. Jadi kita selalu bikin catatannya setiap bulan. Terus yang kedua, kita harus targetin juga Kak, kalau misalnya kita mau investasi, itu bentuknya mau apa. Sekarang kan banyak banget ya kayak Instagram atau misalnya aplikasi yang akan bantu kita untuk
manage keuangan atau investasi, misalnya teman-teman belajar investasi saham, atau kalau pusing nggak mau belajar, oke lah, misalnya teman-teman kumpulin uangnya di Indonesia, beli sawah atau misalnya beli tanah atau beli kendaraan untuk nanti usaha, betul. Atau misalnya pengen bangun rumah buat kosan, sebenarnya apa aja sih Kak yang namanya investasi itu tentu kita pasti sudah menilai akan berguna untuk kita di masa depan ya. Jadi banyak berhayal di awal juga nggak apa-apa tuh Kak, justru itu ngebantu banget biar nanti Iya. kita bisa tahu ke depannya, wah saya udah di Jepang nih, saya mau ngapain ya. Jadi kita nggak terlena dan kita malah jadi nggak bisa nyimpen apa-apa gitu. Terus yang ketiga, tips terakhir, itu harus disiplin teman-teman ya. Jadi jangan kayak, wah udah gaji nih bulan ini, aku mau beli iPhone 20 misalnya baru keluar gitu ya. Tapi ternyata memang kalau dihitung dengan kita beli iPhone itu, misalnya handphone kita deh masih bagus, masih belum harus ganti. Kayaknya masih tunggu dulu deh nanti kalau misalnya tabungan kita sudah banyak, memang bisa ada budgetnya untuk beli handphone baru, baru kita beli. Gitu. Jadi kita tetap harus disiplin sama budget yang sudah kita tentukan. Itu sih sebenarnya basic banget ya kayak, tapi kadang saya pribadi pun memang kadang suka berat Kak, apalagi kayak sekarang lagi corona, mungkin kita benar-benar harus ketat ya sama keuangan gitu. Nah, jadi itu sih Kak, baik teman-teman mau kerja di Jepang atau di Indonesia, balik lagi berapa banyak pun uang yang teman-teman hasilkan itu harus benar-benar di manage gitu. Terus ada lagi nih Kak untuk investasi masa depan. Jadi kerja di Jepang tuh nggak cuma masalah uang aja Kak, tapi lingkungan sama wawasan kita juga Kak. Misalnya teman-teman mungkin kalau kerja di sini, teman-teman jadi perawat atau misalnya teman-teman bikin usaha, tapi kalau misalnya teman-teman berangkat ke sana dan kembali lagi, itu tuh selain teman-teman punya modal ya, baik itu untuk nikah atau misalnya untuk usaha gitu ya, teman-teman juga pasti akan ada banyak banget link teman-teman yang lainnya gitu ya, yang nanti teman-teman bisa buka usaha atau teman-teman bisa ngajar bahasa Jepang, bisa membuat sekolah bahasa Jepang dan sebagainya gitu. Jadi ya memang mumpung teman-teman masih muda, masih bisa berangkat ke sana. Kalau saya udah nggak bisa Kak umurnya. Ya jadi mumpung teman-teman masih muda nih, dibolehin sama orang tuanya gitu ya. Coba aja dulu deh, konsultasi dulu, insya Allah nanti pasti kita bantu. Gitu. Iya. Nah, itu dicatat ya teman-teman tipsnya. Jangan sampai kelupaan gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja nih Kak ya yang harus diperhatikan sebelum kita memilih lembaga untuk membantu proses keberangkatan kita ke luar negeri, khususnya ke Jepang? Oke, nah ini juga banyak sih Kak yang tanya, karena kan dunia keluar negeri itu wah banyak banget hitam putihnya ya Kak ya. Jadi betul, betul. Pasti yang namanya orang tua tahu teman-teman mau keluar negeri, wah bener nggak, aman nggak, berangkat nggak? Pasti kan semua tanya gitu ya. Yang pertama sih pasti teman-teman harus cek dulu legalitasnya Kak. Legalitas lembaga ya. Jadi teman-teman bisa tanya nih, yang paling penting tuh izin untuk melaksanakan pelatihan gitu. Jadi baik teman-teman nanti mau ke Jepang, mau ke Jerman, Arab Saudi dan sebagainya, kalau teman-teman nemu nih salah satu lembaga yang teman-teman udah saya caching nih lembaganya kayaknya asik lah saya pelatihan di situ, gak apa-apa teman-teman boleh lo tanya, sensei boleh nggak saya lihat atau minta nomor surat izin pelatihannya, biasanya dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja kota domisili lembaga tersebut. Misalnya kalau Mbak Hana, kita izin pelatihannya itu dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bandung Kak, ya. Gitu. Jadi ada sertifikat izin pelatihannya ya. Itu kalau teman-teman LPKM-nya atau lembaganya hanya melatih saja, tidak memberangkatkan. Tapi kalau misalnya memberangkatkan juga, teman-teman nanti bisa cek di pemagangan.com. Itu tuh adalah website dari Kemnaker RI Kak, untuk ngecek lembaga mana saja yang sudah punya izin untuk memberangkatkan teman-teman ke luar negeri gitu. Jadi kalau sudah punya izin itu, tentu lembaga tersebut bisa melaksanakan pemberangkatan gitu. Jadi beda nih teman-teman, izin untuk melatih sama pemberangkatan itu beda gitu. Karena ada juga memang mungkin teman-teman ikut satu lembaga karena dia hanya bisa melatih, jadi teman-teman nanti setelah pelatihan selesai
pada saat wawancara mau ke Jepangnya itu di beda lembaga Kak. Jadi kayak dioper gitu ke lembaga lain. Tapi selama dua-duanya lembaganya ini oke sih, sebetulnya nggak ada masalah. Cuman di sini mungkin teman-teman jadinya kerja 2 kali ya gitu, kayak mungkin bisa mengeluarkan biaya tambahan lagi atau misalnya harus banyak komunikasi dengan orang lain gitu kan ya. Nah jadi mungkin kalau misalnya teman-teman memang pengen praktis sih, cari lembaga yang memang udah punya izin dua-duanya Kak. Jadi izin melatih dan juga izin memberangkatkan gitu. Jadi kalau Terus ya kayak iya kalau betul. Bana ya. Iya betul, kalau izin melatih kita udah dari 2014, kalau izin memberangkatkan alhamdulillah kita udah dari 2018. Gitu Kak. Terus kalau yang kedua, mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu tuh jejak rekam alumninya di Jepang seperti apa. Banyak nggak alumninya, kemudian di sana kira-kira keadaannya gimana, apakah mereka happy, apakah mereka senang, apakah mereka merekomendasikan lembaganya. Nah itu sih sebetulnya paling gampang ya kayak dicari ya, maksudnya itu kan testimoni paling kuat tuh ya kalau teman-teman tanya alumni gitu. Jadi kalau biasanya mau masuk bahan tuh mereka biasanya rata-rata tuh 70% tahu dari Instagram Aluka. Jadi gitu, biasanya mereka Jepang betul. Iya, berangkat ke Jepang gitu. betul banget, betul banget. Terus yang ketiga, teman-teman mungkin harus agak lebih kritis ya mengenai proses program yang akan teman-teman ikutin gitu. Jadi kan yang namanya ke Jepang itu ada banyak banget teman-teman. Ada yang program pemerintah, ada yang swasta ya. Nah, kalau yang swasta ini salah satunya adalah eh program ini Kak, ada pemagangan dan visa kerja. Jadi nanti teman-teman harus tahu tuh dokumennya apa saja yang diperlukan, kemudian apa aja sih sebetulnya faktor-faktor yang mendukung keberangkatan Kak. Misalnya kalau bahasa Jepang ya, teman-teman yang mau jadi perawat medis atau perawat lansia itu harus punya kemampuan bahasa Jepang level N4. Nah itu udah standar banget Kak, itu nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau misalnya nggak punya sertifikat yang disyaratkan sama pemerintah Jepang, pasti nggak akan dikeluarin Kak izin untuk berangkat ke Jepangnya sama imigrasi gitu. Jadi tipsnya 3 itu Kak, legalitas, kemudian teman-teman bisa cek jejak rekam alumni, juga yang ketiga adalah transparansi dari programnya. Kalau teman-teman sudah checklist nih tiga-tiganya dari satu lembaga itu, saya rasa insya Allah pasti udah oke bisa buat teman-teman berangkat ke Jepang. Nah, berarti itu. Berarti tipsnya ada 3 ya, Kak ya. Hmm. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa harus berani mengambil langkah baru untuk berkarir ke luar negeri, khususnya ke Jepang, gitu. Soalnya kenapa enggak? Wah, Balik lagi, iya betul, banyak banget soalnya yang kayak yang sudah lewat umurnya misalnya. Soalnya kan ke Jepang ini kalau klien kita ya kan khususnya mereka itu rata-rata maksimal tuh mau terima yang 27 tahun gitu ya. Mungkin mereka punya pertimbangan dari sisi fisik atau kemampuan untuk menyerap belajar bahasa Jepangnya dan sebagainya gitu ya. Jadi sangat terbatas tuh Kak, dari 19 sampai 27 itu kan rentangnya masih kecil banget ya, kayak cuma 8 tahun gitu. Makanya mumpung nih teman-teman masih di angka yang lagi produktif-produktifnya, dan sekarang juga banyak sekali nih cara untuk bisa berangkat ke sana gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman memang terbentur misalnya biaya atau apapun itu, coba dulu deh teman-teman konsultasi dulu, siapa tahu nanti bisa nemu solusinya gitu. Soalnya sayang Kak, sekarang nih bisa dibilang ke Jepang tuh lagi hits ya kayak buat perawat ya, ya. lagi hits, pengen-pengennya nih, Kak ya. Betul banget. Udah pengen juga Jepang, tapi apa ya, kendalanya pasti di orang tua aja gitu. Kalau admin, Oke. Nah, jadi ya betul Kak. Jadi teman-teman juga nanti kalau misalnya punya kendala kayak tadi, paling utama tuh biasanya biaya dan izin orang tua. Kalau iya. misalnya biaya udah oke, nah izin orang tua nih Kak kadang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang masih sekolah atau masih kuliah, bisa dari sekarang mulai pelan-pelan ajak ngobrol orang tuanya
biar tahu nih rencananya, Bu saya udah lulus kuliah pengen ke Jepang, boleh nggak? Aman kok, soalnya gini gini gini. Jadi teman-teman memang harus bisa ngobrol tuh, komunikasi sama orang tuanya gitu. Jadi Nah, selain nanti kita bisa bantu juga, teman-teman udah persiapan, betul banget kan? jadi kasih paham orang tua itu kan susah ya Kak ya. Makanya harus Iya. pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Kasih tahu yang enak-enak, Mm-mm. enak-enaknya, yang enak aja dikasih tahu. Pasti orang tuanya nanti bakal setuju, bakal luluh pasti. Biasa kalau Insya cewek ya Allah, Kak ya, betul. agak-agak. Iya, Oke Kak, ini kita Kak, lanjut. gimana? Mm-mm. Pasti teman-teman pada penasaran juga nih, lowongan apa aja Kak saat ini yang ada di Bahana? Oke, kalau lowongan sih kita sekarang baru hanya terima sebagai perawat lansia aja ya Kak ya. Dan itu terbuka untuk teman-teman yang lulusan perawat, kebidanan, farmasi, serta fisioterapi gitu. Jadi mungkin sebetulnya sih kalau dari segi peraturan Kak, jadi perawat lansia ke Jepang itu nggak harus kesehatan sebetulnya. Cuman karena Bahana itu kita baru buka kelas berdasarkan permintaan klien, jadi kita sudah mengkategorikan teman-teman lulusan itulah yang bisa mereka terima gitu. Jadi misalnya dari Jepang, kayak kemarin kita alhamdulillah tahun ini dapat request untuk diberangkatkan tahun depan itu ada 100 lowongan Kak. Wow, Jadi banget. tuh mungkin mau jadi salah satu dari 100-nya ya langsung ya. Jadi dari 100 lowongan ini tentu kita juga perlu saring, kita juga akan terus kasih tahu ke teman-teman kapan aja pelatihannya dan kalau mengenai corona sekarang sih ya untuk pelatihan kita alhamdulillah sudah bisa berjalan baik online maupun offline Kak. Meskipun offline-nya kita batas di kuota 50% dari kuota asrama full ya. Jadi kita masih sangat ketat di protokol kesehatan. Makanya kenapa kita bagi-bagi Kak setahun itu kita nanti insya Allah dari 100 lowongan ini kita terima di bulan Juni itu ada 45 orang dan untuk di bulan Oktober itu kita akan terima 50 orang gitu. Jadi udah jelas ya teman-temannya lowongannya. Jadi yang pengen langsung langsung daftar ke Bahana yang udah lulus kuliah gitu. Nah Kak ini yang ini juga nih teman-teman dah pada nanyain ya Kak proses. Nah itu yang paling penting proses pendaftarannya gimana nih Kak? Oke, jadi kalau teman-teman mau daftar, yang pertama pasti teman-teman follow dulu ya, follow dulu IG Bahana. Jadi biar teman-teman gak kelewatan pengumuman-pengumuman kita. Terus nanti teman-teman juga bisa konsultasi langsung ke admin kita ya. Itu nanti teman-teman bisa cek di bio kita, ada link untuk ke admin. Atau kalau teman-teman mau catat sekarang juga boleh. Nanti nomor WhatsApp-nya bisa langsung daftar ke 089 678 54 089 678 54 5606. Nanti teman-teman akan ketemu nih sama Kia Sensei. Nanti teman-teman bisa konsultasi ke beliau gimana nih caranya buat ke Jepang, apa aja syaratnya gitu. Soalnya sebelum masuk nanti akan ada seleksi dulu Kak. Kita ada wawancara online dan psikotes online gitu. Jadi buat nanti kita bareng-bareng ke Jepang, kita juga perlu tahu kemampuan masing-masing itu seperti apa Kak. Jadi makanya kenapa kita perlu seleksi tadi gitu. Kira-kira teman-teman oke nggak ya buat ke Jepang, sanggup nggak ya gitu. Karena apa? Perjalanan buat ke Jepang ini kan memang nggak mudah Kak. Jadi prosesnya lumayan panjang, sekitar 9 sampai 10 bulan. Jadi nanti kita juga harus tahu teman-teman motivasinya sekuat apa nih gitu ya. Jadi jangan sampai cuma coba-coba karena sayang Kak nanti uang dan waktunya kalau cuma coba-coba gitu. Nah Kak jadi nih kita jawab apa kita mau sharing sama teman-teman aja selanjutnya nih jawabin pertanyaan dari teman-teman Boleh, boleh Kak, boleh. ya. Soalnya ini udah banyak banget pertanyaannya. Oke Kak nih dari yang oke dari ini aja kali ya nih. Ini boleh deh.
Di Bahana harus bayar uang pendidikan untuk persiapan ke Jepang juga nggak, Kak? Oke, jadi kan kalau misalnya di Bahana karena kita swasta ya kayak, jadi pasti ada biaya pendidikan gitu. Soalnya kalau misalnya enggak nanti senseinya dibayar pakai apa kak? Iya. Iya, dan memang belajar bahasa Jepang sampai N4 itu kan lumayan sangat padat ya kak ya materinya. Jadi untuk biayanya sendiri itu sebetulnya total 37,5 kak. Tapi Tiga. betul 37.500. Tapi alhamdulillah kita dapat klien yang baik nih. Jadi nanti kita ada dana talangan juga. Maka dari itu teman-teman boleh sebagiannya bayar di Jepang pada saat sudah punya gaji itu. Jadi di Indonesia teman-teman hanya cukup membayarkan 15.500.000 aja. Itu pun boleh dicicil, tenang aja gitu. Jadi nanti teman-teman kalau pengen tahu cicilannya boleh nanti langsung kontak ke tadi ya nomor WA Bahana. Di situ nanti teman-teman bisa cari tahu betul. Berarti ada biaya pendidikannya, cuma bisa dicicil gitu. Jadi kalau nggak Betul. dari orang tua punya niat, nggak apa-apa ya Kak ya. Berarti bisa daftar gitu. Iya, sebetulnya kan soalnya investasi juga ya, kayak namanya investasi kan pasti perlu modal tuh ya. Kalau misalnya modal, jadi teman-teman juga pasti lebih semangat nih. Wah, aku udah mengeluarkan biaya dan waktu, jadi aku pokoknya harus bisa ke Jepang. Insya Allah pasti nanti kerasa nikmatnya pasti Jepang kak. Pas udah, wah kayaknya kalau dulu 15 juta kayaknya berat banget gitu ya, kayak beban gitu. Pas udah di Jepang 2 bulan udah bisa ngasilin 2 kali lipatnya gitu ya. Jadi ya makanya teman-teman di sini kita ngajak teman-teman buat berpikir jauhnya panjang ke depan nih gitu untuk jangka panjang. Kira-kira saya pengen seperti apa gitu di masa depan. Gitu. Oke Kak, ini ada juga yang nanyain untuk Mm jam -mm. kerja, Kak, apakah sama nih sama Indonesia? Kalau masalah jam kerja. Oke, kalau shift dan jam kerja sih sebetulnya sama aja kak, kayak perawat di Indonesia pada umumnya. Ada shift pagi, ada shift siang atau sore, dan ada shift malam. Cuman mungkin bedanya yang mengasyikkan adalah kalau di sana teman-teman dapat shift malam, itu biasanya berarti teman-teman sudah sangat dipercaya oleh atasan teman-teman, dan teman-teman sudah dianggap mumpuni untuk bisa melaksanakan shift malam, dan ada biaya tambahannya kak. Jadi ada bonusnya, ada satu kali shift malam itu bisa Ada. sekitar 1.000 sampai 2.000, betul 1.000 sampai 2.000 yen gitu. Jadi ya memang kalau di sana tenaga teman-teman itu betul-betul sangat dihargai dan sangat dihitung gitu sama perusahaan. Oke Kak, nih lanjut ya. Harus ada gelar dulu nggak Kak kalau mau berangkat ke Jepang? Gelar yang mana nih? Soalnya kan tadi kan kita udah bilang kayak teman-teman harus lulusan keperawatan, kebidanan, farmasi atau fisioterapi. Betul. Mm-mm. Berarti kalau perawat harus D3 ya Kak ya? Sebetulnya kalau misalnya teman-teman SMK juga boleh selama memang lulus seleksi. Cuman kalau misalnya kan pasti banyak yang nanya ini sih kak sebetulnya STR. Ya, Iya. harus STR dulu nggak sih kak gitu ya. Ah, iya iya Nah, itu juga. kalau saran saya sih, betul. Jadi sebetulnya STR itu tidak disyaratkan sebetulnya, bukan merupakan satu dokumen yang disyaratkan. Tapi kalau teman-teman punya keinginan nanti pengen ke Indonesia lagi dan kerja di sini, saran saya lebih baik teman-teman lulus dulu UKOM-nya, STR-nya gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau perpanjang atau mau kerja lagi di sini atau misalnya punya keperluan lain, teman-teman gak usah bingung harus ukom lagi gitu. Jadi juga lebih mudah ya Kak ya waktu balik ke Indonesia bisa Mm-mm. langsung pengalamannya juga udah Betul. ada yang di luar negeri gitu ya. Betul banget kak, betul. Nih Kak, Banyak apakah tanya ya. apakah susah kerja di Jepang? Susah apanya nih? Susah berangkatnya apa susah kerjanya? Oke. Okay. Sebetulnya kalau kerja di mana-mana tuh pasti kalau susah sih balik lagi ya kak ya, karena kan teman-teman di sini sudah punya basic pendidikannya nih ya, jadi kan pasti
kita juga sudah percaya teman-teman lulusan dari jurusan tadi yang saya sebutkan itu pasti sudah mumpuni Kak secara keperawatan dasarnya gitu ya. Tapi kalau untuk susah atau enggak, balik lagi sih Kak ke teman-teman masing-masing gitu. Selama saya lihat sih teman-teman alumni di sana enjoy banget Kak gitu. Kalaupun misalnya capek ya Nah, betul, jadi ingat lagi motivasinya. Ada yang memang mau bantu keluarga, ada yang pengen ngumpulin modal nikah. Itu paling banyak ngumpulin modal nikah, Kak. Jadi teman-teman jangan malu. Kalau mau cerita jujur aja ke Jepang mau apa tujuannya silakan. Nanti pasti sensei akan cari solusi dan kita konsultasi aja Kak ngobrol-ngobrol. Gitu. Jadi kalau susah atau enggak di mana-mana kalau kerjanya dilaksanakannya dengan susah hati pasti susah sih Kak gitu. Yang mau di Jepang mau di Indonesia gitu. tapi kalau kerja pasti ya nggak susah gitu ya. Betul. Oke Kak, ini ada yang nanya juga nih. Selama pandemi seperti ini, sudah adakah Kak yang berangkat ke Jepang? Sekarang Oke. nih. Jadi dari awal pandemi itu kan 2020 Maret kemarin ya. Nah di bulan Oktober itu PM Jepang Bapak Yoshihide Suga itu pernah membuka jalur kembali ke Jepang. Jadi waktu itu pas tahun kemarin kita ada 75 alumni siswa kita yang berangkat, alhamdulillah gitu. Mereka ada yang ke Hiroshima, ada yang ke Tokyo, Osaka gitu. Nah, sekarang tapi sejak tahun baru kemarin sampai hari ini memang Jepang belum buka lagi gerbangnya. Tapi insya Allah sepertinya sih setelah bulan Mei ya semoga aja udah ada secerca harapan ya karena kan di sana juga mungkin keadaan coronanya masih naik turun tuh Kak. Ya jadi di Tokyo Osaka terutama dua kota besar itu memang kemarin ada peningkatan yang lumayan jadi karena mereka itu sangat ketat makanya langsung menaikkan status darurat lagi jadi ya kita berdoa teman-teman ya semuanya semoga corona cepat berakhir dan bisa cepat berangkat tapi insya Allah kalau teman-teman yang pelatihan tahun ini kan berangkatnya pasti tahun depan Kak nah Iya, jadi kalau tahun depan insya Allah udah harusnya sih udah normal lagi gitu. lagi. Semoga ya. Oke Kak, ini kita lanjut lagi. Ada yang nanyain, Kak, kalau misalkan pengen ke Jepang, apa harus sudah mahir dalam berbahasa? Oke, kalau buat ke Jepang tentu harus bisa bahasa Jepang ya Kak ya, kalau nggak nanti gak bisa ngobrol sama pasiennya. Nah, tapi teman-teman yang daftar ke Bahana jangan takut, di kita itu pasti kita latih dari nol sampai teman-teman bisa bahasa Jepang N4 dan di Bahana juga sebetulnya untuk bekerja ke Jepang kan nggak cuma bahasa aja, tapi pengetahuan tentang budaya, tentang apa aja sih sebetulnya karakteristik teman-teman warga Jepang itu, kemudian apa saja etos kerja yang harus kita punya, karakter yang harus kita punya, kejujuran dan sebagainya yang harus kita persiapkan itu semuanya komplit sudah ada di Bahana, sudah kita latih selama pelatihan itu gitu. Jadi kita nggak cuman bahasanya aja Kak gitu. Kalau bahasa kan sebetulnya di semua tempat sama ya Kak ya. Bahasa Jepang N4 itu. Tapi di kita itu sebetulnya di Bahana kenapa banyak yang minta lulusan dari Bahana untuk dipekerjakan di panti lansia atau di rumah sakit di Jepang itu karena teman-teman kita sudah dilatih betul-betul sudah siap survive untuk kerja di sana gitu ya, baik dari secara untuk sosialisasi atau pengetahuan budayanya, mulai dari mentalnya yang kuat, karakternya yang disiplin itu tuh semuanya betul-betul sudah kita siapkan gitu. Jadi nanti ke sana udah siap gitu, nggak lagi pelangap-longo ya Kak, udah siap Iya, nih. betul, soalnya kalau misalnya nggak siap, di Jepang kan kerjanya nggak cuma sebulan 2 bulan ya Kak ya, bertahun-tahun gitu. Jadi kalau misalnya merasa dikit-dikit udah nggak betah, dikit-dikit ngerasa nggak nyaman karena nggak bisa adaptasi, wah pasti bakal susah banget. Nah itu mungkin yang dibilang susah kerjanya itu ya mungkin karena persiapannya kurang Kak. Berarti harus cinta dulu sama Jepang, udah menyatu, baru bisa menetap di sana gitu ya. Betul. Nah, oke Kak, ini ada yang nanyain untuk potongan pajaknya berapa Kak kira-kira? Tahu gak sih Kak ini? Oh.
di Jepang. Beda-beda ya sebetulnya, cuma ya sekitar berapa ya? Saya juga lupa kan, maksudnya saya nggak baca kontrak itu satu Ah, ya, tapi ya mungkin sekitar 22. Aduh, nanti daripada saya salah, nanti mendingan teman-teman yang nanya itu langsung WhatsApp aja ke kita deh, gitu ya. Betul, betul. Karena dan biasanya ada juga yang gajinya itu sudah dipotong sama beberapa jenis pajak dan asuransi sama perusahaannya. Ada juga yang memang pajak dan asuransi harus dibayarkan langsung oleh kita. Gitu. Tapi tenang aja, sebelum teman-teman tanda tangan kontrak pun itu pasti sudah kita sosialisasikan mengenai isi apa saja yang teman-teman harus kewajibannya, kemudian apa saja hak teman-teman gitu. oke Kak, ini juga ada yang nanya daftarnya harus di Bandung ya Kak? Oh, online saja, WhatsApp aja. Tapi kalau Berarti pelatihannya di Bandung. pelatihan di Bandung berarti seluruh Indonesia bisa daftar, bisa ya? Aduh putus-putus. Bisa, betul Kak, bisa. Udah nyambung lagi nih. Oke. Berarti bisa daftar, cuma nanti pelatihannya di Bandung ya Kak ya? Betul, betul Kak. Oke Kak, ini ada yang nanyain, bagaimana respon orang-orang Jepang terhadap Muslim yang pakai hijab? Oke, Ini iya. Jadi sebetulnya Kak, mungkin berbeda-beda ya Kak ya, karena eh, nanti di sana itu kan ada kota besar, ada warga yang di kota besar, ada yang di kota kecil dan sebagainya. Kalau di kota yang besar sih biasanya mereka sudah terbiasa melihat turis ya kayak turis-turis yang memakai jilbab dari Indonesia, dari Malaysia dan dari Timur Tengah gitu ya. Dan biasanya mereka sangat toleransinya sangat tinggi Kak, karena di sana itu mereka sangat menjunjung tinggi hak orang lain gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman nanti kerja, misalnya boleh nggak ya saya pakai kerudung, boleh nggak ya saya pakai kerudungnya modelnya ABCD gitu ya. Nah, teman-teman juga di sini kalau di Indonesia kan jadi perawat juga kerudungnya ada seragamnya ya kayak ya, ada khusus modelnya itu nggak boleh aneh-aneh ya kayak. Nah, sama di sana juga. Dan kalau di sana ada beberapa panti lansia yang memang mereka menerima teman-teman kerja pakai hijab, ada juga yang tidak. Biasanya yang tidak itu karena para lansia itu kan ya umurnya memang sudah tua-tua ya kayak dan mungkin mereka juga semasa hidup tidak terlalu familiar dengan teman-teman yang memakai hijab atau teman-teman yang muslim. Jadi di sana perlu sekali komunikasi yang intens gitu ya, menjelaskan mengenai kenapa kita pakai hijab, kenapa orang muslim banyak bekerja di sana, Indonesia itu di mana gitu ya. Kemudian apalagi sekarang lagi bulan puasa ya kayak pasti banyak banget yang tanya, oh teman-teman alumni kerja di sana tuh ya. kenapa kamu nggak makan, nanti kamu lemes, Ya, nanti kamu gak bisa kerja dan sebagainya gitu ya. Nah di situ tentu tugas kita, terutama tugas Bahana juga adalah mengkomunikasikan Kak dengan perusahaan Jepang di sana bahwa kita pakai hijab pun sebetulnya bukan karena ada penyakit di kepala atau apa gitu ya kayak, tapi karena memang ini merupakan seruan dari agama kita, sudah kewajiban dan ya pokoknya kita jelaskan secara baik-baik Kak, secara halus dan berulang-ulang agar mereka mengerti dan paham ada beberapa poin yang penting di agama kita misalnya gitu ya. Kemudian kalau puasa pun sama sih Kak, jadi kita juga tentu harus menunjukkan bahwa kalau meskipun kita puasa, kita kerja tetap bisa fit, kita kerja tetap bisa perform seperti biasanya gitu. Jadi dari situ tentu mereka justru akan bangga Kak dan juga segan sama kita. Wah, ternyata teman-teman meskipun pakai jilbab atau misalnya teman-teman tidak makan seharian, tidak minum puasa, tapi kerjanya tetap profesional, kerjanya tetap bagus. Nah, di situ justru mereka akan menaruh rasa segan ke kita. Mereka akan sangat respect gitu. Jadi balik lagi nanti teman-teman yang misalnya daftar ke Bahana dan memang kita selalu tanya Kak di awal pada saat mereka daftar, kamu kerja di Jepang mau pakai hijab atau enggak gitu kadang ya. Kalau dia bilang iya Kak saya mau pakai hijab, ada juga yang bilang enggak Kak saya aslinya nggak pakai gitu ya. Sudah, nanti kita akan arahkan teman-teman ke perusahaan yang pas nih, karena ada beberapa perusahaan yang mereka memang mau terima teman-teman pakai hijab nggak masalah gitu ya, udah biasa.
Nah, tapi ada juga memang mereka yang mungkin baru menerima teman-teman dari Indonesia, makanya mereka masih butuh adaptasi, Kak. Jadi kayak, oh kita terimanya nggak pakai hijab dulu deh, nanti kalau misalnya sudah ada banyak orang Indonesianya, baru kita perlahan bisa terima teman-teman yang memakai hijab. Jadi kayak gitu sih, Kak. Yang penting komunikasi. Iya, yang penting komunikasi gitu. Mm-mm. Nah, ini Kak, oke, ini juga penting nih kayaknya nih Kak. Kak, kalau sudah tanda tangan kontrak, apakah bisa izin karena ada keluarga yang meninggal? Mungkin kalau udah berangkat ke Jepang gitu Kak ya, ada Oke. pulang ke Indonesia gitu. Mungkin kayak gitu sih lebih Oke, kurangnya. sebetulnya sih kalau itu balik lagi ya kayak itu case by case dan teman-teman balik lagi ke perusahaan masing-masing ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang memang mengizinkan selama memang jadwal teman-teman memungkinkan untuk digantikan oleh rekan kerjanya gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin mereka punya solusi lain dan sebagainya dan kita pun pasti mengerti pada saat sudah sampai sana kira-kira kita bisa nggak pulang ke sini kemudian mengikuti prosesinya dan sebagainya gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa memprioritaskan kira-kira perlu pulang atau enggak gitu. Dan teman-teman balik lagi yang namanya kita kerja kita harus profesional, kita juga tetap harus komunikasi Kak dengan atasan gitu Iya. ya. Jadi kalau dari beberapa kasus ya memang ada beberapa yang mereka memilih untuk tidak pulang karena apalagi sekarang lagi corona ya kayak memang sulit gitu ya untuk bisa datang ke sini. Jadi datang ke Indonesianya bisa Kak, tapi pulang lagi ke Jepangnya nggak bisa karena mereka menutup pintu gitu ya, memang nggak boleh berangkat. Nah, betul. Jadi tapi balik lagi sih Kak, kita yang penting komunikasi karena balik lagi nanti bos kita pun pasti akan mengerti kok nanti keputusan apa yang kita tempuh dan mereka juga pasti akan bantu kita untuk bisa mengambil keputusan gitu harus pulang atau enggak. Hmm. Oke Kak, ini kita lanjut. Kalau masalah bahasa Jepang, bahasa Inggris perlu nggak Kak nih? Kalau ke Jepang, selain Enggak, bahasa Inggris nggak enggak. apa-apa ya? Berarti Enggak apa-apa karena justru orang Jepang sendiri dalam bahasa Inggris agak kurang ya kayak. Jadi makanya kenapa teman-teman harus benar-benar bisa mampu berbahasa Jepang dengan baik itu karena memang kita hanya bisa berkomunikasi dengan mereka lewat bahasa Jepang. berarti bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Oke Kak, ini tadi kayak udah dijawab deh nih. Pembelajaran pandemi Mm-mm. tetap belajarnya online atau tatap muka? Oke, ya kita insya Allah udah ada tatap muka kok ya nanti gitu. Cuman memang kita kuotain gitu aja. Nanti biasanya teman-teman ada gilirannya untuk datang ke asrama di Bandung. Berarti udah mulai tapi kayak dibagi-bagi gitu ya Kak ya? Betul ya. Perusahaannya dipilihkan dari mana atau kita yang cari sendiri? Udah dijawab sih ini Kak ya. Mm-mm. Perusahaannya dipilihkan dari Bahana berarti ya Kak ya? Jadi sebenarnya gini sih Kak, kalau proses wawancara kita itu nanti kan biasanya kita ada wawancara nih, terus kita umumkan siapa-siapa saja yang bisa ikut. Nanti kita kira-kira kan kalau misalnya enggak ya sudah. Dan kalau misalnya teman-teman ikut pun kan sebetulnya belum tentu terpilih ya Kak ya. Sama kayak kita di Indonesia kan kita kirim lamaran sebanyak-banyaknya ke banyak perusahaan kan gimana merekanya mau manggil kita atau enggak untuk wawancara ya. Nah, sebetulnya ya mirip-mirip sih Kak kayak gitu. Jadi betul balik lagi nanti perusahaannya memilih kita atau enggak gitu. Jadi pertama-tama pasti kita komunikasi dulu ke teman-teman nih. Nih ada wawancara di perusahaan A, B, C, kira-kira mau ikutan enggak gitu. Biasanya kalau misalnya memang wah ini kira-kira memang semuanya oke ya udah berarti semuanya ikutan wawancara gitu. Dan kalau misalnya kita tidak mengikutkan teman-teman ke salah satu atau dua wawancara, mungkin perusahaan itu memang tidak mencari kriterianya seperti teman-teman misalnya kayak tadi teman-teman pengen kerja pakai hijab, sedangkan Ya. perusahaan yang akan wawancara ini adalah perusahaan yang tidak menerima teman-teman yang pakai hijab, berarti kan teman-teman nggak akan ikutan gitu. Oke, udah jelas ya berarti. Oke Kak, ini masih ada juga yang nanyain untuk cutinya gimana Kak? Gimana? Cuti tahun Cuti di tahunan. Jepang. Oke. Cuti tahunan Cuti sebenarnya sama sih Kak kayak kita tahunan nggak? sekitar gimana?
12 hari, ya. Iya, sama, betul, Iya nih, sama. ada cuti tahunan sama 12 hari. Mm. Dan kalau di sana lumayan banyak ini juga sih Kak, apa lumayan banyak hari libur nasionalnya gitu. Tapi ya kan kalau kita perawat kan ya gimana shiftnya kayak gimana jadwal kerjanya. Jadi sebetulnya kalau dari sistem kerja mirip sih Kak sama kayak di Indonesia nggak banyak berubah. Berarti hampir sama ya Kak ya. Oke. Kak, tadi ini ada yang ketinggalan. Katanya gajinya berapa di Jepang, Kakak cantik? Tadi putus-putus. Oke, jadi kalau kerja di Jepang itu Putus. daerah Hiroshima itu sekitar kalau kotornya itu sekitar 17 juta. Nah, untuk bersihnya sendiri itu tergantung potongan pajaknya. 17 Itu juta. bisa sekitar, betul, bisa sekitar ya 13 sampai 15 gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang kalau di Tokyo, Osaka gitu kan memang kota besar ya Kak ya. Itu bisa sekitar sampai ya 21, tapi tentu potongan dan biaya hidupnya jauh lebih besar Kak gitu. Jadi ya bisa 5 sampai 6 juta gitu. Jadi balik lagi kalau bersihnya sih kalau kata sensei ya mirip-mirip ya. Maksudnya dibandingkan dengan biaya hidupnya yang besar, yang satu di biaya hidupnya kecil, yang satu mungkin gaji bersihnya lebih kecil, yang ini gaji bersihnya lebih besar, tapi pengeluarannya lebih besar. Jadi ya sebetulnya balik lagi teman-teman gimana teman-teman mensyukuri dan memanagenya gitu. Tapi ya tadi bersihnya sih biasanya itu sekitar 15-an lah Kak gitu. Pokoknya masih belasan juta ya, belum di 10 juta. Oh nggak mungkin di bawah belasan sih Kak pasti di atas. Pastinya masih belasan juta. Jadi masih banyak gitu, masih worth it lah gitu ya. Betul. Oke Kak, ini ada yang nanyain kalau udah nikah bisa kerja ke Jepang nggak? Kalau udah nikah. Oke, kalau udah nikah sebetulnya nanti teman-teman bisa lewat program yang G2G ke Jepang ya. Soalnya kalau yang swasta kita kemarin dapat requestnya yang lajang nih teman-teman. Jadi teman-teman yang masih lajang, Oh, ayo kita ke Jepang. menikah. Iya, kalau yang menikah itu boleh lewat yang program G2G ke Jepang Kak, yang untuk mau sudah menikah, punya anak, asal usianya itu maksimal 33 tahun gitu. Jadi teman-teman nanti bisa langsung daftar di www.bp2mi.go.id. Di sana nanti teman-teman bisa cari informasi untuk bagaimana caranya seleksi program J2J ke Jepang gitu. Sekarang masih dibuka nih teman-teman, pendaftarannya sampai 31 Mei. Dulu sih Bahana kita bikin pelatihan persiapannya tuh Kak untuk seleksi itu. Cuman tahun ini mohon maaf sekali kita nggak bikin pelatihannya karena kita juga terbatas kuota asrama dan juga terbatas tenaganya. Jadi setelah dipertimbangkan kita nggak bikin pelatihan untuk EPA tahun ini. Gitu. Ini masih banyak juga Kak yang nanya. Gak apa-apa ya Kak, ya jawab aja dulu. Gak apa-apa, Kalau boleh kontrak boleh. kerjanya, kontrak kerjanya nih berapa tahun? Oke, untuk kontrak kerja biasanya untuk yang program magang Kak, itu sekitar 3 tahun ya minimal, dan maksimalnya 5 tahun. Kalau misalnya yang visa kerja itu minimal biasanya di kontrak pertama tuh langsung 5 tahun, tapi nanti bisa perpanjang sampai 10 tahun. Jadi nanti teman-teman boleh konsultasi dulu dari pas awal banget WhatsApp ke kita, bilang nih Kak, saya rencananya mau kerja 3 tahun aja, soalnya mau nikah atau misalnya Kak, saya pokoknya mau selama-lamanya di Jepang, gimana caranya? Nah, itu nanti pasti akan kita langsung kasih tahu caranya gitu Kak. Hmm. Berarti minimal 3 tahun ya Kak ya? Betul. Iya. Kalau lulus kuliah 21, 3 tahun kerja di sana, pulang ke Indonesia 24 tahun nikah. Tuh. Oke, ini Kak ada yang nanyain biasa makanan kita yang masak atau dikasih sama keluarga pasien? Masak sendiri dong ya? Oh,
Gini teman-teman, mungkin di sini saya meluruskan ya. Jadi teman-teman itu nanti kerjanya di fasilitas lansia seperti rumah sakit teman-teman, bukan di rumah pasien. Ya, jadi kalau di Jepang itu teman-teman bukan home care satu rumah ke rumah lain ya, itu nggak boleh dan itu beda lagi izinnya. Jadi teman-teman nanti tuh di Jepang itu ada banyak sekali sebetulnya jenis fasilitas lansia ya. Ada yang untuk rehabilitasi, ada yang untuk layanan sehari-hari, ada yang untuk apa namanya difabel dan sebagainya. Nah, fasilitasnya sendiri Kak itu ada yang memang dia bentuknya panti lansia mandiri Kak. Jadi panti lansia aja satu gitu sudah. Nah, ada juga yang memang dia tuh nempel sama rumah sakit Kak. Jadi rumah sakit itu punya fasilitas lansianya gitu. Jadi teman-teman nanti di sana kerjanya itu seperti kalau dari bentuk bangunan dan isinya ya kayak di rumah sakit gitu. Jadi nanti teman-teman tentu kalau makan ya harus bawa bento atau bekal gitu. Teman-teman masak dulu nanti di rumah ya di apartemen masing-masing baru nanti bawa ke tempat kerja gitu. Berarti lebih kurang tempat kerjanya tuh kayak rumah sakit, cuma isinya lansia nih Kak ya. Mm-mm. Betul Kak. Dan kalau di sana memang kita tidak ada kewenangan medis Kak, jadi nggak boleh melakukan tindakan medis ya, hanya keperawatan dasar manusia aja, jadi hanya gerontik saja gitu. Jadi sebenarnya admin sendiri berpikir bahwa care worker di sana tuh di rumah. Jadi ini baru tahu nih kalau misalnya care Oh worker di sana ya, tuh ternyata di rumah sakit cuma isinya lansia. Ah, ah. Baru tahu. teman-teman Karena untuk kali kirainnya tanya, ya jadi itu semuanya Kak. Jadi tahu. kayak memang ke rumah gitu kayak home care dan ternyata enggak ya. Mm-mm. Kan pada lain juga Betul. kerjanya di rumah gitu. Ternyata iya. Oke Kak, ini ada yang nanyain kalau apartemennya itu disediakan dari perusahaan atau kita sendiri yang kita itu? Oke, jadi kalau misalnya sebetulnya balik lagi Kak, tergantung perusahaannya. Karena ada perusahaan biasanya kalau di kota-kota yang tidak terlalu padat penduduknya, itu mereka punya asrama besar, jadi nanti teman-teman bisa tinggal di asrama dan sudah disediakan gitu ya. Jadi teman-teman udah enak tuh tinggal jalan kaki aja ke tempat kerja. Nah, tapi kalau di kota besar Kak, itu karena memang padat penduduknya, kemudian apa namanya itu biasanya kalau apartemen sih cari sendiri, tapi ada juga yang kayak nanti tuh biasanya sudah disediakan. Jadi kayak ada satu apartemen yang memang biasa ditinggalin sama teman-teman perawat lansia dari Indonesia, Kak. Jadi di situ, nah biasanya perusahaan ada yang mereka sudah subsidi sebagian biaya apartemennya. Ada yang mungkin kalau sudah beberapa tahun teman-teman mandiri gitu ya, kayak bisa cari apartemen atau apa tahu sendiri gitu ya. Nah biasanya nanti di situ sudah dijelaskan di kontrak Kak gitu. Apakah potongan gaji atau misalnya dari perusahaan itu ada fasilitas untuk asrama atau enggak gitu. Kalau misalnya punya asrama sih biasanya setahu saya nggak ada kena potongan, tapi kalau namanya pajak asuransi wifi itu sendiri ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang apartemen, tentu nanti ada potongan antara nanti teman-teman bayar langsung atau nanti dipotong sama perusahaan, itu tergantung dari perusahaan masing-masing gitu. Tapi yang jelas potongannya itu pasti sudah ada di kontrak Kak, gak mungkin ada potongan di luar kontrak. Jadi jadi teman juga nggak kaget gitu ya. Nah, oke Kak, ini kita jawab pertanyaan lagi. Masih Wah, masih sudah ada. semakin dalam ya yang nanya. Oke, Kak tadi di awal sempat disinggung kalau ada kuliah di Jepang. Oh, oke. Ya, Jepang itu kuliah di Jepang itu beasiswa atau biaya sendiri Kak? Iya sih tadi Oke. ada ya awal. Iya, jadi teman-teman yang mau kuliah di Jepang itu jadi sebetulnya kalau teman-teman kuliah itu 3 tahun ya. 1 tahun itu teman-teman akan belajar bahasa Jepang secara dengan apa? Nanti teman-teman 1 tahun itu belajar Nihongo Gakko atau belajar bahasa Jepangnya ya. Nah kemudian nanti 2 tahun teman-teman akan belajar Senmon Gakko atau itu tuh kayak jurusannya gitu ya. Nah kalau teman-teman jurusannya itu nanti kuliahnya akan jadi perawat. Di sana itu ada fakultas perawat lansia gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya
mau kuliah itu ada program beasiswa Kak sebetulnya yang dikasih antara dari kampus atau dari perusahaan Jepang Kak. Jadi kayak ada ikatan dinas gitulah. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti untuk pelatihan di Bahananya, tentu itu pakai biaya sendiri Kak. Biayanya itu 36 juta kalau nggak salah ya. Nanti tapi coba dikonfirmasi lagi ke admin. Kalau biaya kuliah itu sendiri. Nah, tapi nanti untuk berangkat dan biaya selama kuliah itu ada kesempatan dapat beasiswa. Jadi sebelum berangkat itu nanti kita akan ada wawancara juga Kak dengan kampus dan dengan pemberi beasiswa gitu. Kita tuh sekarang sudah secara reguler menerima teman-teman dari Stikers Karya Husada Kediri ya. Jadi mereka itu ada program beasiswa yang diberikan oleh salah satu perusahaan alumni kita namanya Absar. Nah, jadi KAB ini yang kerja di Jepang itu dia sudah biasa menerima teman-teman lulusan D3 keperawatan dari Stikers Karya Husada Kediri untuk diberikan beasiswa kuliah ke Jepang Kak. Gitu. Jadi teman-teman nanti kita terbuka banget kalau misalnya mau ada program beasiswa dan sebagainya boleh nanti calling ke kita. Dan untuk bulan Juni Kak kita akan terima sekitar 10 sampai 20 orang untuk diberangkatkan kuliah bulan April 2022. Tahun depan. Oke. Kak, ini kan udah nggak kami ya ngobrol-ngobrol. Sebelum ini boleh dong kakak kasih tahu lagi gitu. Pengen langsung daftar nih. Kan paling buka dari Tokyo dan Osaka. Jadi nanti penempatan di Tokyo dan Osaka itu untuk pemberian program visa Tokutegi no Kak atau visa SSW. Wawancaranya itu tanggal 20 Mei. Jadi buat teman-teman yang belum punya kemampuan bahasa Jepang sama sekali itu boleh daftar. Nanti teman-teman pendaftarannya juga gratis. Akan langsung dijadwalkan wawancara dan psikotes online. Kalau teman-teman terpilih, nanti teman-teman bisa dapat beasiswa dengan, tapi nanti ada biaya depositonya sih Kak, 15.500. Itu juga sama, boleh dicicil. Jadi nanti teman-teman di bulan Mei dan di bulan Juni dan bulan-bulan selanjutnya itu setiap bulan akan ada banyak wawancara. Langsung aja, nanti pengen tahu caranya, follow IG kita Bahana Inspirasi Muda dan langsung komunikasi dengan admin kita di WA yang tadi ya 089 678 545606 gitu ya. Atau teman-teman kalau misalnya bingung nanti boleh DM kakak kali ya, DM Kak Raisa nanti langsung diarahkan ke kita Kak. Gitu. Soalnya banyak juga WA. Jadi kadang-kadang maaf ya, bukan ke sini gitu. Jadi langsung aja DM ke Bahana Inspirasi Muda. Kadang ngirainnya daftarnya kemana kan? Oh. Wah, teman-teman. Aduh, maaf nih Kak jadi ngerepotin ya teman-teman perawat Indonesia. Aduh, banyak tapi kayak yang pengen ke Jepang ya Kak ya. Banyak, kayaknya banyak sih Kak. Sebenarnya tuh kalau kita ngelihat gitu pasti ada rasa pengen buat ke sana tuh pasti ada. Kalau ngelihat teman-teman di Jepang pasti ada rasa pengen. Cuma kadang-kadang ada kendala masing-masing. Kita kan nggak tahu Betul. gitu kan. Paling mungkin Kak kendalanya mungkin di orang tua, terus ya mungkin di biaya gitu kan. Mungkin itu. Nah, jadi buat teman-teman, makasih yang udah nonton. Ini teman-teman udah ada gambaran nih gimana sih kehidupan di Jepang, terus gimana cara ke Jepang. Jadi teman-teman nggak bingung lagi. Dan yang paling penting teman-teman harus memilih LPK yang sudah berlegalitas ya Kak ya. Jadi jangan sampai pilih dan jangan takut lagi buat kerja gitu. Oke Kak, makasih ya Kak atas waktunya. Ya, sama-sama makasih banyak Kak Raisa, teman-teman semua. Ya. Makasih udah sharing-sharing bareng ya. Iya, sama-sama semuanya. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Asrama Bahana. Selamat buka puasa juga semuanya ya bagi yang melaksanakan puasa. Ya Kak, makasih. Ya, Sampai ketemu. dadah.
Nah, jadi buat teman-teman ya yang belum daftar ataupun yang pengen daftar, langsung aja follow IG-nya Bahana Inspirasi Muda sekarang, atau kalian bisa langsung nanti di situ ada linknya, kalian bisa langsung chat ke admin Bahana Inspirasi Muda ya. Oke, kapan lagi kalian bisa punya gaji 2 digit ya? Kerja di Jepang untuk menggapai cita-cita kita di masa depan. Sampai jumpa. Terima kasih yang udah nonton.